Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya Pidil Gemo. Seperti yang kalian tahu, patch 6.2 itu akan datang sebentar lagi ya, dalam 2 minggu. Kalau nggak salah tanggalnya itu tanggal 17. Dan di sini saya akan membahas ya perubahan-perubahan yang ada. Dan ini informasi saya dapat dari Reddit ya. Ini orang Reddit pun juga dapat dari official page PBE China ya. Karena ini PBE nggak ada yang pasti ya. Ini mungkin angka-angkanya bakal di adjust pas beneran keluar. Jadi ini saya udah translate dan saya buat rapih, dan di sini kita akan bahas ya perubahan-perubahannya, karena ini perubahannya besar banget dan akan sangat menarik. Kita mulai dari perubahan pertama, itu Champion Swain ya. Jadi perubahan Swain itu pasifnya yang bisa nge-restore health dia, yaitu kalau sebelumnya cuma berdasarkan maximum health dia, itu diubah sekarang jadi ada scaling 1% AP ya, dan besarannya itu cuma dikurangi 1% dari sebelumnya ya. Dan 1% AP ini bisa gede banget ya. Jadi kalau Swain itu punya 600 AP di late game itu bertambah 6%. Jadi di max level itu bisa sampai 11% maximum health gitu, misalnya 600 AP. Jadi setiap ability 2 dan ability 3 si Swain ini kena champion, ataupun setiap ada champion yang mati di dekatnya si Swain, itu dia nge-restore health 11% dari maximum health ya, dan itu berlaku kelipatan loh. Jadi ini gila banget ya buffnya. Lalu untuk ability 2 Swain yang jarak jauh itu, ledakannya itu bakal di-delay ya, ditambah 30% delaynya dan akan lebih susah kena. Lalu untuk ultimate-nya yang kalau sebelumnya itu efek ledakannya itu cuma bisa dipakai sekali. Nah sekarang si Swain ini bisa pakai ledakannya berkali-kali ya. Ada cooldown-nya itu 6 detik antara ledakan, dan besaran DPS yang kecilnya itu dikurangin dikit. Jadi kalau dari sekilas kayak gini ya, Swain ini lebih didukung untuk bangun AP ya, karena pasifnya ini, dan dia itu akan sangat broken ya dengan ultimate-nya itu yang bisa dipakai berkali-kali ya. Ada efek slow-nya juga ya ultimate-nya, jadi ini utility-nya juga meningkat Swain. Dan kita lihat ya seberapa broken si Swain di patch 6.2. Lalu kita ke champion selanjutnya, itu Varus ya. Jadi pasif Varus itu masih nambah attack speed ya kalau bunuh champion atau non champion, tapi besar attack speed-nya itu dikurangin dari. Cuman sekarang ada mekanik baru, yaitu kalau misalnya attack speed-nya si Varus itu berlebihan ya, kita nggak tahu mekanik berlebihannya itu gimana, ini rada membingungkan. Tapi itu kelebihan attack speed itu akan di-convert ke stats AD dan AP ya. Jadi nggak cuman AD tapi AD dan AP dengan rasio yang segini ya. Ini kalau misalnya bunuh champion rasionya 2500%, tapi kemungkinan ini kesalahan translasi. Jadi misalnya kayak kelebihan 25% attack speed nanti jadi 2500 AD AP, menambah nggak mungkin ya. Terus mekanik baru ability 1 itu bisa ningkatin blade damage ya, tergantung seberapa lama ditahan ability 1-nya. Terus base damage ability 1 di buff cukup besar. Terus ability 2-nya ada mekanik baru ya, yang bisa ngurangin cooldown basic ability-nya ya, berarti nggak termasuk ultimate. Tergantung banyaknya stack blight yang diledakin ya sama si Varus, itu berkurangnya 13-39%. Oh ya, mekanik pengurangan cooldown ini juga bisa diaktifin di epic monster ya. Lalu ada cap damage blight ke monster ya, ini cuma 120, 3 stack itu 360. Ini mungkin untuk ngebuat si Varus lebih susah ya nge-steal Baron objektif gitu dengan gabungan ability 2 dan ability 1 itu ya. Lalu damage on hit ability 2-nya itu early-nya itu di nerf, tapi makin ke late game itu makin di buff ya, dan buff-nya itu cukup besar ya, scalingnya dari 20% sampai 35%. Cuman dia udah nggak lagi ada aktif yang bisa ngedoublein damage on hitnya ya. Jadi aktifnya itu cuman buat ningkatin damage ability satunya ya, yang ngasih damage berdasarkan missing health musuh. Nah itu juga besaran missing healthnya itu di nerf cukup besar ya, dari di max level dari 16% jadi sampai 9% ya. Kalau dilihat-lihat ya, ini si Varus dibilang dia mau di balance ya, karena dia itu susah di counter ya dengan attack speed yang tinggi dan high max burst damage ya. Tapi kalau kita lihat sekilas gini, kenapa kelihatannya dia kayak broken gitu ya, dengan mekanik ability 2 yang bisa ngurangin cooldown ability lainnya, dan juga stats AD/AP yang bisa dia dapatin dari pasifnya ya. Dan sepertinya si Varus ini kayak didukung untuk bangun banyak attack
speed ya untuk nge-break capnya dia, attack speed biar dia dapat stats ADAP gitu ya. Tapi kita nggak tahu itu tergantung rasionya seberapa besar sih. Oke, itu untuk Varus. Sekarang kita ke Zeri ya. Mau diubah dari identitasnya dia yang cuman bisa dimainin sama Enchanter, itu si Riot mau ubah dia supaya dia lebih stabil performanya dimainin sama support champion apapun ya. Dari pasifnya yang membuat dia nambah movement speed di saat dia dapat shield itu di remove ya, dihilangkan. Lalu kemampuan dia untuk menyerap shield dari musuh itu juga dihilangkan ya. Jadi dia nggak ada interaksi apa-apa lagi dengan shield ya. Lalu pasif dari ability satunya yang membuat serangan dia itu jadi punya special property itu ya, itu juga dipindahin dari ability 1 ke pasif ya. Ini tuh nggak ngaruh apa-apa ya, emang dari dulu tuh ini harusnya pasifnya si Zeri, tapi nggak tahu kenapa efek itu tuh muncul jadi pasif ability satunya si Zeri ya di Wild Rift ya. Lalu ability satunya itu juga mendapatkan mekanik sama seperti ability satu Ani ya, jadi kalau misal ability satu itu ngebunuh any target ya, itu maka dia akan mana cost-nya itu akan di refund ya, mana cost-nya, dan cooldown ability 1 juga berkurang 50% ya. Dan ini akan sangat membantu problem mana yang bisa dimiliki seorang Zeri di patch ini ya. Dan efek slow-nya itu bakal decaying ya. Jadi kalau sebelumnya nggak decaying, itu bakal sekarang decay. Lalu damage ability 2 itu jadi physical damage ya, nggak lagi magic damage. Lalu ability 3-nya yang membuat serangan dia itu nembus, itu pertama ke target pertama yang dia serang itu akan ada magic damage tambahan ya. Yang damage itu scaling berdasarkan critical chance dia ya. Lalu besaran damage tembusannya itu ditambahin ya di early level ya, jadi dari 50% jadi 80%, tapi ya di level maksimum juga masih sama 95%. Lalu mekanik pengurangan cooldown ability 3-nya di setiap dia nge-auto champion musuh itu besaran cooldown-nya itu dikurangin ya. Kalau misalnya attack-nya nggak critical itu jadi cuman setengah detik. Tapi kalau misalnya auto attack-nya dia critical tuh jadi pengurangannya 1,5 detik ya. Lalu untuk ultimate Zeri, pertama mekanik dia itu dapat 8 stack overload setiap champion yang kena damage ultimate pertamanya itu diilangin ya. Dan juga mekanik semakin, tapi sekarang asal dia kena satu champion aja dia langsung dapat 10% movement speed dan juga 30% bonus attack speed ya. Lalu dan juga mekanik dia setiap dia take down itu durasi ultimate-nya itu nambah 4 detik itu juga dihilangin. Dan sekarang durasi ultimate-nya itu mekaniknya sama kayak mekanik ultimate Olaf ya. Jadi di setiap kali dia berhasil melakukan serangan ke champion musuh, maka efek ultimate itu dipanjangin ya sebanyak 1,5 detik ya. Dan setiap kali dia berhasil melakukan auto ke champion musuh ya selama durasi ultimate itu dia dapat 1 stack overload ya kalau attack-nya nggak critical. Kalau critical gitu jadi 3 stack ya. Dan ini masih sama, setiap stack overload-nya itu ngasih 0,5% movement speed ya. Jadi untuk perubahan ultimate Zeri ini dia tuh lebih susah dapat stack overload awal-awal ya, tapi semakin sebuah teamfight itu berkepanjangan ya, semakin lama teamfight itu dia bisa lebih kuat dari sebelumnya, dia bisa punya stack overload yang lebih banyak gitu. Si Zeri ini bakal lebih mengerikan kalau di teamfight, durasi teamfight itu semakin panjang ya. Lalu untuk mekanik damage yang pantul-pantulnya itu, kalau sebelumnya itu ada kombinasi dari magic damage dan physical damage, itu diubah sekarang jadi cuman physical damage ya. Jadi si Zeri ini overall itu bisa ngelakuin magic damage cuma di ability 1 dan ability 3-nya yang ini yang mekanik magic damage baru nih. Tapi untuk ability 2 dan ultimate-nya nggak lagi melakukan magic damage ya. Jadi si Zeri ini lebih physical damage-nya ya, ada magic damage dikit gitu. Jadi intinya dia dibuat kayak Corki ya. Dengan semua perubahan ini ya jelas si Zeri ini harus bangun critical ya. Dia scaling critical tuh banyak banget ya. Lalu kita ke Ashe. Jadi kalau sebelumnya Ashe itu harus nge-attack targetnya itu 2 kali atau pakai ability 2-nya dulu baru auto, itu supaya nge-apply efek modifiernya ini di autonya si Ashe. Sekarang itu udah nggak perlu lagi ya. Auto attack Ashe itu selalu dapat efek modifier 10% dan
100% critical chance ini ya. Lalu untuk ability satunya Ash ya yang membuat auto attack dia jadi empowered itu nggak lagi pakai sistem cooldown ya. Tapi sekarang ability satunya itu cuma bisa dipakai kalau stack fokusnya dia itu yang bisa diakumulasi dengan dia nggak auto attack itu mencapai 4 stack ya. Jadi kalau stacknya baru 1, 2, 3 itu nggak bisa. Juga maximum stack dari fokusnya itu diubah ya, dari sebelumnya 6 itu jadi 4. Lalu kalau sebelumnya itu cuman empowered attack-nya doang yang menikmati attack speed buff dari ability satunya. Sekarang setiap kamu pakai ability satu itu langsung si Ash dapat 25% attack speed ya selama 6 detik. Jadi si Ash ini bakal damage-nya lebih stabil, terus kamu nggak perlu mikir-mikir lagi ya mau pakai ability satunya kapan gitu ya, ngumpulin stack focus dulu atau enggak gitu, itu nggak perlu dipikirin. Dan ini ya overall buff ya. Kita ke Jinx, pasif Jinx itu yang memberikan dia attack speed dan movement speed setiap dia itu dapat takedown, itu sekarang juga nge-restore mananya dia ya, besaran itu 10% berasal dari mana yang hilang ya. Dan ini akan sangat membantu ya, karena Jinx itu salah satu dari beberapa edisi yang punya problem mana ya kalau misalnya dia sembarangan pakai ability satunya itu ya. Jadi ini pure buff ya. Lalu Miss Fortune juga dapat buff ya di pasifnya. Sekarang love tap yang bisa di-play sama auto dan ability-nya itu di saat kekumpul 3 stack, targetnya itu langsung menerima damage dengan besaran seperti ini ya, yang ada scaling dari critical chance-nya. Buff yang sangat besar ya, karena damage early-nya Miss Fortune sekarang itu udah gede banget ya. Kalau kamu sadarin, si Miss Fortune-nya gampang banget ya nge-play love tap-nya ya, dari ability 3-nya sendiri itu aja kalau musuhnya diem-diem di area ability 3 itu udah langsung bisa kekumpul 3 love tap ya. Lalu Vayne buff attack speed ability 2-nya tuh dibuat mirip sama tadi ability satunya Ash ya. Jadi buff attack speednya tuh nggak lagi cuman diaplikasi ke 3 serangan Vayne setelah dia pakai ability 2 ya. Tapi sekarang mekaniknya ya, si Vayne simply dapat attack speed ya yang besarannya itu lebih kecil, cuman ini bertahan selama 3 detik ya. Jadi semua serangan yang dilakukan Vayne dalam 3 detik itu menikmati buff attack speed ini, dan dia juga dapat stats Omnivem ya 10%. Jadi overall mestinya buff ya, terutama di late game ya, dimana attack speed dia udah gede. Apalagi kalau yang sekarang itu efek healing dari ability 2-nya itu sering nggak reliable banget ya. Kadang-kadang kalau kamu ganti-ganti target itu, jadi kamu nggak bisa aktivasi efek healing dari ability 2-nya ya, karena ability 2-nya cuma aplikasi ke kalau misalnya si Vayne itu kenain 3 auto di target yang sama ya, sedangkan dia bisa aja ganti-ganti target gitu. Oke, sampai sini aja untuk perubahan-perubahan champion, ini udah kepanjangan. Untuk perubahan item itu saya akan cover di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke video ini kalau kalian suka konten kayak gini ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian ya yang belum tahu perubahan yang akan kita terima di patch 6.2. Oke, thank you, bye-bye.